Bab 3. Lembaran baru terbuka. Maya berjalan di sepanjang trotoar kota dengan langkah yang cepat, mencari-cari tanda-tanda kontrakan yang mungkin tersedia. Namun, setelah beberapa waktu mencari, dia menyadari bahwa uang yang dia bawa tidak cukup untuk membayar kontrakan yang ada. Dengan perasaan putus asa, Maya berhenti di depan sebuah bangunan tua yang terlihat sepi. Dia merasakan kelelahan yang mendalam menghimpit tubuhnya, sementara pikirannya dipenuhi dengan kebingungan dan kecemasan. Tiba-tiba, seorang pria tua yang berjalan di sebelahnya menghampiri Maya. "Maafkan saya, adik. Apakah kamu mencari tempat untuk tinggal?" Maya menoleh dan tersenyum lemah. "Iya, Pak. Saya sedang mencari kontrakan yang terjangkau, tapi sepertinya tidak mudah menemukannya." Pria tua itu mengangguk paham. "Saya punya sebuah kamar kosong di sini. Tidak sebesar kontrakan biasa, tapi cukup nyaman untuk tinggal. Dan harganya juga cukup terjangkau." Maya merasa harapan tumbuh di dalam dadanya. "Benarkah, Pak? Berapa harganya?" Pria tua itu tersenyum ramah. "Hanya 300.000 per bulan, termasuk air dan listrik." Maya merasa lega mendengarnya. "Itu terdengar bagus, Pak. Bisakah saya melihat kamar kosongnya?" Pria tua itu mengangguk dan membawa Maya ke dalam bangunan. Meskipun kamar itu kecil, Maya merasa bersyukur karena menemukan tempat yang layak untuk tinggal dengan harga yang terjangkau. Setelah beberapa percakapan dengan pria tua itu, Maya menyadari bahwa dia harus memutuskan dengan cepat. "Saya akan ambil kamar ini, Pak. Saya akan membayar dengan uang yang saya miliki sekarang." Pria tua itu mengangguk dan menyambut keputusan Maya dengan senyum. "Baiklah, adik. Selamat tinggal di sini. Semoga kamu nyaman." Maya mengucapkan terima kasih sebelum memasuki kamar kosongnya yang baru. Meskipun dia hanya membawa sedikit uang, dia merasa lega karena telah menemukan tempat untuk tinggal sementara, dan dia bersedia bekerja keras untuk mengubah hidupnya di kota ini. Setelah Maya menyetujui untuk tinggal di kamar kosong yang ditawarkan oleh pria tua itu, mereka berdua langsung menyelesaikan urusan administratif dan pembayaran. Namun, saat mereka kembali ke kamar kosong, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu. Seorang wanita yang tampak marah melangkah masuk ke dalam kamar. "Apa yang kamu pikirkan, Jack? Mengapa kamu selalu menawarkan kamar kosong ini kepada siapapun yang lewat?" Pria tua, yang diketahui bernama Jack, mencoba menjelaskan. "Maafkan aku, sayang. Tapi dia benar-benar membutuhkan tempat tinggal dan..." Istrinya menggeleng keras. "Ini bukan cara untuk mengelola rumah kita. Kamu terlalu baik hati, Jack. Kita butuh uang, bukan memberi kamar kosong kepada siapapun yang datang." Maya merasa tak nyaman di tengah-tengah pertengkaran mereka. Dia mencoba berbicara. "Maaf, bukan maksud saya menyebabkan masalah. Saya bisa mencari tempat tinggal lain." Istrinya Jack mengedarkan pandangan tajam ke arah Maya. "Kamu sudah cukup membuat masalah di sini. Pergilah." Dengan hati yang berat, Maya mengambil keputusan untuk pergi. Dia mengucapkan terima kasih dan berharap semoga keadaan bisa lebih baik untuk mereka berdua. Setelah keluar dari bangunan, Maya merasa kebingungan dan kecemasan kembali menghampirinya. Waktu terus berlalu, dan dia masih belum menemukan tempat tinggal yang cocok. Matahari mulai naik di langit, menandakan bahwa waktu tengah hari sudah dekat. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Maya melanjutkan pencariannya, berharap bisa menemukan tempat tinggal sebelum matahari terlalu tinggi di langit. Dia bertekad untuk tidak menyerah, karena dia tahu bahwa keluarganya mengandalkan kekuatan dan keteguhannya untuk membawa perubahan dalam hidup mereka. Maya merasa perutnya mulai keroncongan karena belum makan sejak pagi. Dia menyadari bahwa dia harus mencari makanan segera, meskipun uang yang dia miliki tidak banyak karena sebagian besar telah digunakan untuk mencari tempat tinggal. Dengan langkah yang lesu, Maya berjalan di sepanjang trotoar kota, mencari warung atau restoran yang mungkin bisa memberikan makanan dengan harga terjangkau. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat, karena kelelahan fisik dan kecemasan yang terus menghimpitnya. Akhirnya, dia menemukan sebuah warung kecil yang terlihat sederhana namun ramai oleh pengunjung. Dengan hati yang berdebar-debar, Maya memasuki warung tersebut dan menatap daftar menu yang terpampang di dinding. Sambil menimbang-nimbang pilihan, Maya merasa cemas karena uang yang dia miliki sangat terbatas. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus makan agar bisa mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. "Saya pesan nasi goreng dan segelas teh, tolong," ucap Maya dengan suara yang lembut kepada pemilik warung. Pemilik warung mengangguk dan segera menyiapkan pesanan Maya. Ketika makanan dan minuman itu dihadirkan di hadapannya, Maya merasa haru karena meskipun hanya sekadar nasi goreng sederhana, itu adalah sesuatu yang sangat berharga baginya saat ini. Sambil menikmati hidangan itu, Maya tidak bisa menahan air mata yang tumpah.
Dia merasa terbebani oleh semua tekanan dan kesulitan yang dia hadapi sejak pagi tadi. Di sebelahnya, seorang wanita yang duduk di meja seberangnya menyadari keadaannya. Dengan lembut, wanita itu mendekati Maya. "Maaf, apakah Anda baik-baik saja?" Maya menatap wanita itu dengan mata yang berair. Saya hanya sedikit terluka oleh semua yang terjadi." Wanita itu menyentuh lengan Maya dengan lembut. "Saya mengerti, sayang. Hidup bisa sangat sulit kadang-kadang. Tapi percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Anda kuat dan Anda tidak sendiri." Maya mengangguk, merasa terhibur oleh kata-kata dan kehadiran wanita itu. Terima kasih atas dukungannya." Wanita itu tersenyum penuh pengertian. "Tidak ada masalah. Mari kita bersama-sama menghadapi masa sulit ini. Semuanya akan berubah menjadi lebih baik." Maya tersenyum kembali, merasa sedikit lega oleh kehangatan dan dukungan yang diberikan oleh wanita itu. Meskipun tantangan masih ada di depannya, dia merasa lebih siap untuk menghadapinya dengan kekuatan dan tekad yang baru ditemukan. Maya merasa lega bisa berbagi cerita dengan wanita yang begitu baik hati itu. Dia menceritakan tentang perjuangannya untuk membantu keluarganya di kampung, kehilangan ayahnya, dan kesulitan yang dia hadapi sejak tiba di kota. Wanita itu mendengarkan dengan perasaan sedih yang mendalam. Dia bisa merasakan beban dan kesulitan yang dialami Maya, dan dia ingin sekali bisa membantu lebih banyak. "Maya, aku sangat terharu mendengar ceritamu," kata wanita itu dengan suara yang penuh simpati. "Aku berharap aku bisa melakukan lebih banyak untuk membantumu." Maya tersenyum kepadanya, merasa bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh wanita itu. "Terima kasih, Nyonya. Hanya dengan mendengarkan dan berbicara dengan Anda, saya sudah merasa lebih baik." Wanita itu menggenggam tangan Maya dengan lembut. "Saya ingin bisa membantumu lebih banyak, tapi sayangnya kami juga hanya tinggal di kontrakan kecil bersama keluarga saya. Tidak ada ruang kosong untukmu." Maya mengangguk paham. "Itu tidak masalah, Nyonya. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan kebaikan hati Anda. Saya akan terus berjuang dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan." Wanita itu tersenyum hangat. "Tetaplah kuat, Maya. Saya yakin kamu akan berhasil mengatasi semua ini. Dan jika kamu butuh bantuan apapun, aku akan selalu di sini untukmu." Maya tersenyum kembali, merasa terharu oleh kata-kata semangat yang diberikan oleh wanita itu. "Terima kasih, Nyonya. Saya akan mengingatnya." Dengan perasaan yang lebih ringan, Maya meninggalkan warung itu dengan hati yang penuh harapan. Meskipun tantangan masih ada di depannya, dia merasa lebih kuat karena telah menemukan dukungan dan semangat dari orang lain. Dan dia bersumpah untuk tidak pernah menyerah dalam perjuangannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Maya selesai makan dan bersiap untuk membayar, tetapi wanita baik hati itu menolak uangnya dengan tegas. "Tidak perlu, Maya. Ini adalah bentuk dukungan dari saya untukmu. Semoga segala sesuatu menjadi lebih baik bagi keluargamu." Maya tersentuh oleh tindakan baik wanita itu. Dia menyeka air mata yang hampir menetes dari matanya dan mengucapkan terima kasih yang tulus. "Terima kasih banyak, Nyonya. Saya akan selalu mengingat kebaikan hati Anda." Wanita itu tersenyum lembut. "Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Hanya berjanji padaku bahwa kamu akan terus berjuang dan tidak pernah menyerah." Maya mengangguk dengan mantap. "Saya berjanji, Nyonya. Saya akan terus berusaha dan tidak akan menyerah." Setelah mengucapkan perpisahan yang hangat, Maya melanjutkan pencariannya untuk mencari kontrakan yang paling murah di pinggir kota. Meskipun hatinya masih dipenuhi dengan beban dan kekhawatiran, dia merasa lebih kuat dan lebih yakin karena dukungan dan semangat dari wanita baik hati tadi. Dengan langkah tegar, Maya melanjutkan perjalanannya, siap menghadapi semua rintangan yang mungkin dia temui di jalan kehidupannya yang baru. Dan meskipun jalan masih panjang dan penuh dengan tantangan, dia tahu bahwa dengan keberanian, tekad, dan dukungan dari orang-orang yang peduli, dia akan mampu mengatasi segala hal. Maya terus melangkah di sepanjang jalan kota yang ramai, mencari kontrakan paling murah yang bisa dia temui. Waktu terus berlalu, dan matahari perlahan-lahan mulai turun ke ufuk barat, memberikan warna oranye yang indah di langit sore. Meskipun perasaannya sudah sedikit lebih ringan setelah bertemu dengan wanita baik hati tadi, Maya masih merasa tegang dan cemas. Dia merasa tertantang oleh keadaan yang sulit, tetapi juga penuh dengan tekad untuk berhasil mengatasi segala rintangan yang ada di depannya. Dengan langkah yang mantap, Maya terus melangkah, menelusuri setiap jalan dan gang, mencari tanda-tanda kontrakan yang mungkin tersedia. Walaupun dia merasa kelelahan, dia tidak menyerah, karena dia tahu bahwa pencariannya akan segera membuahkan hasil. Saat langit mulai berubah warna menjadi merah muda, Maya akhirnya menyadari bahwa hari sudah hampir berakhir. Dia merasa lega karena sudah mencoba sekuat tenaga untuk mencari tempat tinggal bagi keluarganya.
Dengan langkah terakhir, Maya mengambil keputusan untuk kembali ke tempat yang ia temui sebelumnya, di dekat warung tempat dia bertemu dengan wanita baik hati tadi. Meskipun dia belum menemukan kontrakan, dia tidak akan menyerah dan akan terus mencoba hingga berhasil. Dengan hati yang penuh harapan, Maya melanjutkan langkahnya menuju warung tempat dia bertemu dengan wanita itu, siap menghadapi semua yang akan terjadi di hari berikutnya. Dia yakin bahwa suatu hari nanti, segala usahanya akan membuahkan hasil, dan keluarganya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maya tiba di pinggir kota, di mana suasana lebih tenang dan nyaman dibandingkan dengan keramaian pusat kota. Dia melihat sekitar, mencari tanda-tanda kontrakan yang mungkin tersedia di daerah tersebut. Setelah beberapa lama berjalan, mata Maya akhirnya tertuju pada sebuah kontrakan kecil dengan papan nama kontrakan Wati yang terpampang di depannya. Dengan harapan yang tumbuh di dalam dadanya, Maya mendekati kontrakan itu. Dia mengetuk pintu dengan hati yang berdebar-debar, dan seorang wanita parubaya yang ramah membukakan pintu. "Selamat sore, Bu, maaf mengganggu. Apakah kontrakan ini masih tersedia?" tanya Maya dengan sopan. Wanita itu, yang ternyata bernama Wati, tersenyum ramah. "Selamat sore. Ya, masih tersedia. Silakan masuk." Maya memasuki kontrakan itu dengan hati yang penuh harapan. Dia melihat sekeliling ruangan yang sederhana namun bersih dan rapi. Ruang tamu yang nyaman, dapur kecil, dan sebuah kamar tidur yang cukup luas. "Saya Maya," kata Maya dengan senyum. "Saya mencari tempat tinggal untuk saya dan keluarga saya. Apakah kontrakan ini masih kosong?" Wati mengangguk. "Ya, masih kosong. Tarifnya adalah 450.000 per bulan, sudah termasuk air dan listrik." Maya merasa lega mendengarnya. "Itu terdengar bagus. Saya akan mengambilnya ketika saya bisa membayar." Wati tersenyum hangat. "Tidak perlu buru-buru, Nak. Anda bisa membayar nanti setelah Anda merasa lebih stabil secara finansial." Maya merasa terharu oleh kebaikan hati Wati. "Terima kasih, Bu Wati. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini." Wati mengangguk. "Tidak masalah, Nak. Saya senang bisa membantu. Selamat tinggal di sini, dan semoga kamu selalu mendapat kehidupan yang lebih baik." Maya mengucapkan terima kasih lagi dan merasa sangat bersyukur karena telah menemukan tempat tinggal yang layak untuknya dalam memulai kehidupan baru di pusat kota ini.